Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk menyediakan alat deteksi COVID-19 berbasis hembusan nafas karya tim peneliti Universitas Gadjah Mada atau UGM, Genos C19 di destinasi wisata, di mana pengelolaan destinasi wisata diharapkan untuk segera memesan Gadjah Mada Electronic Nose COVID-19 atau Genos C19 guna mendukung kebangkitan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang sekarang tertekan karena pandemi. Dan untuk membahas lebih jauh, kita akan berdialog secara virtual bersama Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dari Kemeristek atau BRIN, Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, dan Chairman of Indonesia Tourism Forum, Bapak Sapta Nirwandar. Selamat pagi, Prof. Gufron dan Pak Sapta. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya ke Prof. Gufron terlebih dahulu. Prof, bagaimana Profesor melihat penggunaan atau Genos ini sendiri untuk di sektor pariwisata khususnya guna menekan penyebaran COVID-19 dan membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia, Prof? Baik, saya kira itu hal yang sangat bagus ya, karena tidak saja alat Genos itu merupakan karya anak bangsa, tetapi juga bisa kita menikmati pariwisata itu dengan nyaman ya, karena sekitar kita, katakanlah masuk hotel, yang masuk hotel itu dites ya, screening dengan Genos ini, mereka adalah yang negatif itu. Kadang-kadang orang itu yang disebut dengan OTG ya, orang sebetulnya terinfeksi tapi tanpa gejala. Nah, ini kalau kita dites, di screening dengan alat Genos itu yang banyak keunggulannya, itu maka kita akan merasa nyaman dan juga aman, artinya tidak terinfeksi itu. Oke, Prof, ini kan sudah diberlakukan di kereta api seperti itu ya, Prof, ya, sejak 5 Februari 2021. Evaluasinya hingga saat ini seperti apa, Prof, penggunaan Genos 19 ini sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya hasilnya cukup bagus ya, dan masyarakat mulai tumbuh ya kepercayaan, dan kita lihat ya ke depan kalau ekonomi Indonesia mau maju dengan baik ya, tidak saja kita secara cepat ya mengatasi pandemi COVID-19 ini, tetapi juga bagaimana membangun ekonomi yang berbasis pada inovasi. Dan salah satu inovasi yang cukup ya menggembirakan ya kalau kita bandingkan dengan inovasi-inovasi di banyak negara, salah satunya adalah Genos ini. Karena Genos itu memiliki kelebihan, yang pertama non-invasif, jadi hanya dengan hembusan nafas ya. Yang kedua, hasilnya sangat cepat ya, karena hanya memerlukan waktu ya sekitar 5 menit atau kurang. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak memerlukan reagent. Bayangkan kalau PCR ya, itu kita harus import reagensianya. Nah, kemudian biayanya itu sangat terjangkau karena kurang dari 50.000 ya. Ya, range-nya antara katakanlah 10 sampai 30.000 seperti itu. Kemudian reliabilitasnya tinggi, sensitivitasnya itu bisa 92%, spesifisitasnya bisa 95% ya. Dan tentu ya ini sekali lagi karya anak bangsa. Demikian. Saya ke Pak Sapta Nirwandar. Pak, jika kita berbicara pandemi COVID-19, tentunya sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian apakah Pak Sapta melihat penggunaan Genos ini bisa menjadi salah satu game changer atau pengubah permainan dalam tanda petik untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia, Pak? Ya, menurut saya ini salah satu faktor yang dominan ya, dan bahkan ini sangat penting banget. Mengapa? Karena pariwisata itu tadi dikatakan oleh semua orang bahkan sangat terpuruk, dan salah satu penyebabnya adalah karena faktor kepastian tentang seseorang itu terpapar atau tidak. Bahkan sekarang ini kan pandemi ini kan yang agak susah itu adalah OTG, itu orang tanpa gejala.
sehingga ini akan memberikan ketidaknyamanan bagi si pengunjung atau customer yang akan pergi ke wisata atau ke tempat-tempat fasilitas pariwisata. Nah, dengan adanya Ginos ini kan kita bisa tes dengan mudah, dengan nyaman, dengan cepat, sehingga demikian akan menimbulkan satu kenyamanan, confident buat orang kalau ada di situ berarti kita aman nih. Nah, ini tentunya akan memberikan informasi dan tentu sekaligus juga merangsang orang untuk tetap melakukan perjalanan, melakukan kunjungan, dan sekaligus juga ke hotel, ke restoran, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya sangat membanggakan penemuan dari anak bangsa ini. Oleh karena itu, kita dengan seluruh asosiasi pariwisata akan memberikan apresiasi dengan memanfaatkan sebaik-baiknya alat ini. Dan tadi yang dikatakan Prof. Gufron, ini juga yang menarik, dia kompetitif atau lebih murah daripada tes yang lain. Dan nyaman karena tidak menimbulkan tadi secara teknis invasif, tapi kalau saya sering banget ditusuk hidung sampai gede hidung nih. Dengan model seperti ini nyaman karena cuma niup, nah itu, dan juga langsung bisa terlihat hasilnya. Nah, ini menurut saya satu game changer untuk kita mengetahui dengan pasti dan segera, karena tingkat akurasinya 95%. Tentunya nggak bisa 100%, kalau 100% itu punyanya Tuhan. Jadi menurut saya ini tentunya kita harus kampanyekan di seluruh fasilitas yang ada di pariwisata. Jadi tidak hanya hotel, restoran, tapi juga kalau ada meeting, ada konferensi, ada pameran, ada termasuk dunia hiburan, dan juga tentunya spa, ada juga macam-macam yang terkait dengan pariwisata, termasuk transportasi. Itu Mas, yang kita inginkan memperluas pemanfaatan Ginos ini. Oke, berarti Ginos ini dianggap sudah siap seperti itu ya Pak Sapta ya? Karena kan kalau saat ini kan cuma ada di stasiun saja seperti itu, kereta api, artinya bandara, pelabuhan, kemudian di terminal, berarti seharusnya sudah mempersiapkan Ginos 19 ini sendiri? Ya, kami tentunya akan mendorong para produsen, nanti Pak Gufron bisa menambahkan, untuk memproduksi lebih banyak alatnya, dan alatnya juga relatif murah ya, karena sekitar 62 juta. Jadi menurut saya hotel yang besar maupun yang sedang, yang menengah, apalagi nanti kalau ada fasilitas lain seperti mungkin tidak dipajekin dulu dan seterusnya, ini akan sangat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi dunia pariwisata kita. Itu banyak sekali kebutuhannya, dan mudah-mudahan ini juga tidak terbatas untuk tadi di stasiun dan seterusnya, tapi hampir di semua fasilitas yang terkait dengan pariwisata yang menerima para tamu baik dalam dan luar negeri. Ini menurut saya memberikan confidence kepada pengunjung, kepada para wisatawan, baik domestik mungkin juga nanti mancanegara. Baik, kita kembali ke Prof. Gufron. Prof, jika kita berbicara terkait penggunaan Ginos 19, tentunya banyak sekali atau beberapa kelebihan yang dimiliki oleh alat tes ini. Di antaranya adalah waktunya yang relatif lebih singkat dibandingkan alat tes lainnya. Tapi apakah kemudian Profesor melihat efektivitas dari Ginos 19 ini juga sudah cukup baik dan sudah cukup bisa diterima masyarakat, Prof? Ya, jadi kan ini berbasis pada penelitian. Dan dari penelitian itu menunjukkan memang yang orang awam sebut sebagai akurasi, ya, yaitu kita ukur spesifisitasnya, sensitivitasnya itu 92%, spesifisitasnya 95%, dan ada positive predictive value dan juga negative predictive value. Jadi nilai prediksi berapa kira-kira. Tidak ada alat entah screening atau diagnosis ya, itu yang bisa 100% gitu. Jadi ini artinya kita harusnya juga sudah percaya ya akurasinya memang tinggi. Nah tadi yang dikatakan Pak Sapta tadi bahwa harganya murah 62 juta ya, lebih sedikit ya 170.000, itu adalah untuk 100.000 pemeriksaan. Bayangkan 100.000 itu kan tinggal dibagi kan, 62 dibagi 100.000. Nah ini harganya memang sekali periksa itu murah sekali. Demikian.
Oke, Prof, kalau misal dideteksi setelah menggunakan Genus 19 ini, dideteksi hasilnya keluar reaktif seperti itu, kemudian masyarakat yang misalnya ada di bandara, karena di stasiun seperti itu, karena saat ini sudah ada di stasiun, apakah langsung harus tetap melakukan rapid, kemudian swab, antigen, ataupun juga PCR? Ya, kalau dia positif, ya istilahnya positif. Kalau reaktif itu dengan rapid test yang berbasis terutama antibody ya. Tapi kalau ini istilahnya positif dan kelihatan ya. Di dalam alatnya itu kelihatan. Jadi bunyi positif apa negatif gitu. Nah kalau positif memang sebaiknya kemudian dites kembali. Baik melalui tadi rapid test antigen atau kemudian PCR. Tapi memang sebetulnya untuk PCR itu lebih baik hari berikutnya atau tidak sama harinya atau berikutnya ya, karena memang ini berbasis VOC, volatile organic compound, semacam senyawa kimia yang dihasilkan metabolisme tubuh itu lebih sensitif. Jadi dalam waktu yang terinfeksi sehari 2 hari sudah bisa terekam atau terdeteksi gitu. Sedangkan beberapa alat itu seperti contoh umpamanya rapid test nih yang berbasis antibody itu bisa terdeteksinya baru setelah 5 hari infeksi. Jadi mungkin bisa miss gitu. Demikian. Oke. Pak Sapta, jika kita melihat bahwa pemerintah juga mengimbau para pengelola pariwisata untuk menggunakan atau memesan Genus C19 ini di luar, memang wisatawan yang memang diharuskan untuk menggunakan Genus C19 ini atau mungkin dianjurkan untuk menggunakan Genus C19 ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika bepergian. Apakah Bapak melihat para pengelola wisata juga harus aktif dalam memutus penyebaran COVID-19 ini, Pak? Ya, menurut saya tidak aja yang kita sebut share responsibilities, artinya berbagi tanggung jawab, karena masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dan tentunya pelaku pariwisata juga harus ikut karena ini kan persoalan kita semua. Nah oleh karena itu manifestasi dari itu para ketua-ketua dari asosiasi yang terlibat dalam dunia pariwisata ya, seperti Asita, PHRI, Asperapi, yang berkaitan dengan dunia MICE dan juga insan pariwisata nanti akan berkumpul untuk mendengarkan langsung dari Pak Menteri dan juga dari Menteri, tentunya Menteri Ristek ya, menjelaskan lebih jauh, dan tentunya juga Menteri Pariwisata sebagai user dan Menteri Kesehatan. Bagaimana sih prospeknya dan juga apa yang harus dilakukan. Menurut saya ini adalah waktunya untuk tidak hanya wacana, tapi kita manfaatkan langsung. Saya ambil contoh yang konkret, Mas. Mall itu akan mudah sekali kalau ini dipasang dan akan cepat orang orang di dalam mall yang sudah periksa dengan Genus ini kan pasti nyaman, jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bahwa dia akan tertular karena kan semuanya negatif di dalam situ. Kalau yang positif udah pasti nggak masuk ke dalam. Kayak umpamanya juga bioskop sekarang kan masih ragu orang dibuka dan itu. Nah ini tentunya akan memberikan kenyamanan dan kepastian kalau sudah di Genus ini dengan akurasi 95%, insya Allah dia negatif dan kita bisa nyaman di dalam, walaupun tentunya tetap bisa menggunakan masker dan seterusnya. Tetapi rasa nyaman itu yang paling mahal karena pariwisata itu harus aman, nyaman, dan juga dengan pelayanan yang baik. Nah ini menurut saya kelihatannya teman-teman dari asosiasi seluruhnya akan mendukung ini dan tidak hanya mendukung tapi memanfaatkan lebih jauh produksi atau inovasi bangsa ini yang sangat membanggakan buat kita semua. Nah konkretnya nanti di Jumat itu tanggal 18 siang hari kita adakan semacam launching atau promotional untuk alat ini dengan para menteri tadi, dan ada 10 asosiasi yang sudah terdaftar ya di satu hotel besar di Jakarta. Itu yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang menggunakan alat ini dan semakin nyaman, dan mudah-mudahan ini juga akan mengurangi
yang terpapar oleh COVID ini di Indonesia. Saya ingin balik ke Prof. Gufron. Prof, kalau untuk target sendiri ada tidak kira-kira kapan akan memperbanyak dari hasil yang memperbanyak, maksud kami Genos C19 ini yang dibuat oleh tim UGM sendiri? Ya, tentu bahwa kita terus meningkatkan produksi ya. Nah, targetnya paling tidak di kira-kira akhir Februari ini atau awal Maret itu bisa produksi 3.000 ya. Nah, bayangkan kalau satu bisa untuk 100.000, jadi cukup berjuta-juta orang yang bisa diperiksa, dan itu terus bulan-bulan berikutnya terus diproduksi terus. Nah, untuk diketahui sebetulnya alat ini mendapatkan izin produksi atau izin edar itu dengan nomor NIE ya, AKD 204010228883, itu baru sekitar Desember 2024 ya. Jadi sudah hampir Januari ya. Jadi akhir tahun gitu, 24 Desember. Kemudian karena sudah bagus dan kemudian penerimaan baik dari pemerintah ataupun masyarakat cukup bagus, nah ini ngebut untuk kemudian bisa produksi dengan baik. Jadi saya kira makin kesini makin bagus. Dan untuk diketahui, alat ini kan berbasis pada artificial intelligence. Artinya bahwa semakin banyak digunakan dan datanya ini dihubungkan dengan istilahnya itu untuk ini ya, semacam cloud computing ya. Jadi ada cloud system. Nah, itu datanya makin banyak, prediksinya makin bagus. Jadi IoT itu seperti itu. Jadi dengan artificial intelligence semakin banyak data besar, maka prediksinya atau hasilnya ini semakin akurat. Nah, demikian. Pak Sapta, jika kita sedikit bergeser tidak berbicara terkait penggunaan Genos C19, menurut Bapak apa kemudian langkah terdekat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk bisa merevitalisasi sektor pariwisata yang memang sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, seperti saya katakan di awal, justru keterpurukan pariwisata ini kan karena orang tidak berkunjung. Karena pariwisata itu basically adalah traveling, artinya perjalanan. Gimana kita mau tidak terpuruk, nggak ada yang mau jalan-jalan, nggak ada yang mau datang gitu, terutama dari Wisman ya. Dan dari Wistus juga tetap turun ya dibandingkan sebelumnya. Mengapa? Ya karena ada ketakutan, dan bukan ketakutan itu bukan imajinasi tapi real.